Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Cemplon, Suklepon, Empon, Empon, Meow. Dan kali ini adalah random reading. Jadi random reading itu Bunda sebukannya kartu ya. Sebukannya kartu-kartu ini akan membawa kemana, tapi ini berbicara tentang kamu dan dia, asmara tentang kamu dan dia, dan perasaan dia. Ya, kita akan lihat seperti apa. Ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. So please be wise and be smart, yang pinter dan yang logis aja ya, karena kan nggak mungkin nasib semua orang itu sama. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan rasa bersyukur yang mendalam, diberikan rasa keberlimpahan, diberikan proses kerja dan karya yang menjadi saluran rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga uang terus-menerus mengalir ke rekening kamu, uang terus-menerus mengalir ke dompet kamu dengan cara yang baik dan menyenangkan. Diterima ya, energi keberlimpahannya. Dan yang belum subscribe, ditungguin karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke, dia ke kamu. Oke, Bunda mulai dari ini dulu ya. Dia merasa saat ini dia seperti orang bodoh. Ya, merasa seperti orang bodoh akan keputusan yang dia ambil tentang kamu. Dia tidak berpikir jernih pada waktu itu. Oke, kita simpan dulu. Simpan dulu. And apalagi? Begitu banyak yang terjadi di antara kita. Bisakah kita memulainya kembali? Ya. Jadi ini sebetulnya dia menyayangkan akan apa yang sudah terjadi. Dia sangat menyayangkan dan dia sadar bahwa sebetulnya dia bertingkah bodoh pada waktu itu dan dia pengen kembali gitu sama kamu. Ya. Tapi sekalipun dia pengen kembali, tapi dia takut untuk mengambil langkah selanjutnya saat ini. Ada satu ketakutan yang membuat dia tidak mengambil satu tindakan kepada kamu saat ini. Namun dia merasakan koneksi ya, dengan kamu dia merasakan koneksinya, dan dia merasa koneksinya itu nyata banget. Termasuk kalau misalnya kamu kangen, itu nyampe ke dia ya, dia pun juga merasakan yang sama. Jadi sebetulnya ada koneksi cinta, ada koneksi sayang, ya, ada keterkaitan jiwa antara kamu dan dia. Oke? Nah kan, bener. Jadi dia tahu kalau kamu masih memiliki perasaan sama dia dan dia bertanya, "Kamu kok masih sayang sama aku sih? Kenapa? Kenapa bisa begitu?" gitu ya. Padahal dia sudah pernah menyakiti kamu, tapi kamu tuh masih sayang sama dia dan dia bertanya-tanya, "Kok bisa sih? Kenapa sih kok kamu tuh masih sayang sama aku, masih suka sama aku?" Ya. Tapi sebetulnya dia ingin kembali dan dia sebetulnya siap untuk kemudian nanti misalnya suatu saat kalian bersatu kembali. Dia berkata dia siap, hanya saja saat ini memang, dia masih takut ya untuk mengambil satu langkah. Mungkin dia takut kalau misalnya kembali ke kamu, kamu akan menolaknya karena dia pernah menyakiti kamu atau dia takut ya dengan berbagai macam kemungkinan di depan, gitu. Oke, kita akan lihat untuk kejadiannya ya. Oke, kita akan lihat sama-sama. Di sini Bunda memakai kartu tarot vice versa, ya, vice versa. Ups, sabar. Ini karena lapar kali ya. Ngocok kartunya jadi kayak begini. Oh, ada Queen of Cups, tapi kondisinya reverse kebalik. The Empress. Oke.
Ada kartu death tapi reverse kebalik. Keren ya? Kartu death-nya versinya berbeda. Oh, the Knight of Cups. Oke, oke, oke. Ada the Devil. Oh, oke. Oke, ini buat kamu yang dealing dengan Cancer, Scorpio, Pisces, lalu ada Virgo, Capricorn, dan Taurus. Oke. Buat kamu-kamu yang dealing dengan 6 zodiak tersebut ya. Oke, sebenarnya apa yang terjadi? Di sini kamu merasa kayak kehilangan kepercayaan diri sebetulnya, kayak merasa, "Aku nih kurang apa sih? Emang aku salah apa sih? Kenapa kok dia begitu? Kenapa dia memperlakukan aku seperti ini?" Jadi ada perasaan-perasaan seperti itu yang ini kayak gloomy-gloomy gimana, kayak merasa low, merasa rendah diri, merasa kayak lagi, "Kenapa ya?" gitu ya, "Aku kurang apa? Apa aku kurang begini, kurang begitu?" Jadi kamu selalu merasa kayak ada sesuatu yang kurang dalam diri kamu karena dia meninggalkanmu. Padahal ya sebetulnya enggak, dia meninggalkanmu tuh bukan karena kamu ada kurang. Dia meninggalkan kamu itu enggak ada sangkut pautnya dengan dirimu sendiri sebenarnya, karena memang sebetulnya dia sendiri yang sedang mengalami permasalahan gitu di dalam dirinya sendiri ya. Dan beberapa dari kamu ini sebenarnya kamu sudah, berada dalam apa ya, ini kalau misalnya saya lihat, kamu sendiri sebetulnya sudah dalam posisi ikhlas, dalam posisi even mungkin beberapa yang kayak udah support dia secara finansial, kamu udah ikhlas, ya udah deh gitu, ya udah nggak apa-apa. Dengan ikhlas, dengan senang hati, dengan sadar hati gitu ya, eee, support dia secara finansial itu benar-benar kamu sedang dalam kondisi sadar hati, ya. Sadar diri, sadar hati lah, oke. Dan, di sini kamu sebetulnya sudah mengambil suatu posisi yang artinya udah, nggak papalah gitu ya, sudah mengikuti semesta. Udah ibaratnya kayak udah kepepet banget dan dalam kondisi kepepet kamu tuh nggak punya pilihan lain selain, "Ya udah deh Tuhan, ya udah deh Gusti," gitu ya, "Duh Gusti saya ikut aja, saya manut aja, saya nurut aja," gitu. Dan sesuatu yang mungkin tadinya kamu pandang sebagai kayak nggak ada jalan, kamu pandang sebagai gini amat sih hidup, menderita banget sih hidup. Sebenarnya untuk saat ini kamu udah mulai melihat kayak sinar ya, mulai melihat beberapa pencerahan, sudah mulai mengerti, oh kemarin itu aku mengalami hal seperti ini karena ada sesuatu, kamu menemukan puzzle di dalam kehidupan kamu, udah mulai ada titik terang. Sebenarnya satu kejadian yang kemarin kamu nilai buruk, itu ada sisi positifnya, ada sisi baiknya dan kamu mulai melihat hal ini. Dan ke depan ini akan ada seseorang yang datang kepada kamu. Ini bisa jadi orang baru atau memang seseorang yang dia yang memang siap untuk dekat dengan kamu, yang dia yang pernah pergi dari dalam kehidupanmu dan dia ini akan kembali. Di sini ada Knight of Cups. Kembalinya ini dengan penuh perasaan. Entah perasaan menyesal atau dengan perasaan rindu ya. Tapi memang kalau saya lihat ini memang apa ya? Karena di sini ada the devil. The devil itu kamu berusaha untuk mengatasi ketakutan-ketakutannya gimana ya? Udah pernah dilukai, nggak segampang itu puluh gosok ya untuk balikan lagi. Ada luka-luka yang mesti disembuhkan terlebih dahulu, yang tadinya mungkin karena nggak seperti kayak di awal ya. Ini untuk menerima dia kembali, kamu tuh benar-benar harus mengatasi ketakutan kamu sendiri. Harus belajar untuk mempercayai lagi. Ya gimana ya? Pernah terluka, bekasnya kan belum tentu hilang dan sembuh gitu. Jadi sekalipun dia kembali kepada kamu, kondisinya itu nggak sama lagi. Kamu dan dia harus mengatasi trauma-trauma yang pernah terjadi di antara kalian berdua. Oke? Well, saya akan lihat ujung-ujungnya apakah kalian akan bertahan ya. Ini memang dia akan kembali, tapi apakah kembalinya itu akan bertahan lama atau kembali lagi dia akan melukai kamu. Kita akan lihat ya. Sekalipun dia berkata, "Aku siap untuk bersatu kembali dengan kamu." Bisakah kita memulainya lagi?
Ya, kalau hanya sekedar ngomong, itu mah gampang ya. Oke. Ada satu idiom yang mengatakan hidup itu tidak seindah kata-kata Mario Teguh. Bunda pernah pernah baca kata-kata itu. Hidup itu tidak segampang ucapan Mario Teguh gitu. Ada yang ngomong seperti itu. Ya, makanya gitu. Sekalipun dia ngomong seperti itu, kita kan lihat maksudnya atau kenyataannya. Apakah benar kali ini dia memang benar-benar akan bersatu untuk sebuah penyatuan yang sakral, atau jangan-jangan dia menganggap kamu sebagai terminal, ya. Datang lagi tapi nanti pergi lagi. Kita akan lihat ya. Nah, kan. Hmm. Pada saat dia datang ke kamu, itu dia masih memiliki orang ketiga. Jadi belum sepenuhnya meninggalkan orang ketiga atau seseorang yang lain yang ada dalam hidupnya. Jadi ingat, pada saat dia datang ke kamu, itu dia masih memiliki seseorang. Dan dia datang kepada kamu, itu dia masih berusaha untuk mengontrol. Hati-hati ngomongnya ya. Jangan sampai huruf R-nya hilang. Jadi dia masih berusaha untuk mengontrol. Ya, entah mencoba menguasai kamu atau mencoba memanipulasi kamu untuk maksudnya sendiri. Padahal sebetulnya dia punya perasaan sama kamu loh ini ya. Tapi ya itu mungkin memang sudah sifat bawaannya dia ya. Sifat bawaannya dia yang pokoknya harus menguasai, kamu harus nurut, harus tunduk sama aku. Entah gimana caranya. Ya, memang pada saat pertemuan yang selanjutnya, ini mungkin kamu kayak mendapatkan sesuatu yang kamu butuhkan. Misalnya kemarin pada saat dia pergi, kamu tidak mendapatkan penjelasan. Dan pada saat dia datang, itu dia akan menjelaskan dan itu bikin kamu plong, bikin kamu lega. Ya, memang sih. Tapi pada akhirnya, karena di sini ada kartu perahu layar, ya, kartu kapal. Artinya apa? Kapal itu, ya ibaratnya kayak sifat kapal ya. Datang, terus kemudian dia akan mungkin bertahan berapa lama, tapi dia akan melanjutkan perjalanannya kembali. So, dengan orang ini sayangku, sekalipun dia kembali kepada kamu, jangan sepenuhnya dipercaya omongannya. Lambe lamis, itu bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya itu mulut manis, aduh cuman ngomong doang, ya. Cocot kencono, itu bahasa Jawanya. Ya, nggak usah terlalu dipercaya 100%. Oke? Karena pada akhirnya dia pun akan pergi kembali. Dia menganggap kamu sebagai terminal yang hanya sebagai tempat persinggahan. Begitu dia punya seseorang atau punya sesuatu yang menjadi tujuannya lagi, dia akan pergi. So, ya sebaiknya memang tutup buku kalau sama orang seperti ini. Ya, tutup buku, kedatangannya kembali. Ya ngapain gitu? Datang cuma untuk pergi lagi, ya. Kalau udah ya udah. Gitu sih. Kalau udah tuh ya udah, nggak usah datang-datang lagi gitu ya, sayangku, oke? And Bunda mau kasih pesan semesta buat kamu yang berada dalam situasi seperti ini. Oke. Pesan semesta buat kamu yang berada dalam situasi seperti ini. Surrender. Menyerah, pasrah. Gini ya, ini beberapa dari kamu yang berada dalam situasi kayak seolah-olah nggak bisa hidup lagi. Kayak seolah-olah maunya mati gitu, karena kehilangan dia tentu saja. Kehilangan dia, tadinya udah berharap banget untuk dia kembali dengan penuh cinta yang indah, tapi ternyata hasil readingannya adalah dia kembali tapi untuk pergi lagi. Beberapa dari kamu mungkin kayak merasa pengen mati, kayak merasa ini. Well, itu ego ya sayang. Ego tuh kalau nggak mendapatkan sesuatu yang diinginkan, lebih baik mati deh, itu ego. Dan ego itu keras ya, dia sangat keras. Nah, ini pesan semesta buat kamu adalah berhentilah untuk mencoba mengendalikan semesta. Berhentilah untuk mencoba menyuruh-nyuruh Tuhan menuruti kemauan kamu. Ya, jadi bersikaplah untuk berserah, ikhlas, pasrah. Ya udah, kejadiannya seperti ini, belajarlah untuk memandang bahwa ini pun baik buat kamu. Rasanya memang sakit banget, rasanya pahit banget.
Pahitnya dan sakitnya itu ditelan mentah-mentah, nggak apa-apa. Toh rasa sakit yang saat ini kamu rasakan suatu saat ini akan berhenti kok sayang. Ya, suatu saat akan berhenti juga, suatu saat akan berakhir juga. Bunda akan lihat di depan ketika kamu sudah bisa untuk merelakan semua ini terjadi. Ada apa sih ya? Ini hanya sekedar untuk menghibur sebetulnya. Ya, daripada Bunda diomelin nanti di komen, biasanya kalau hasil readingannya jelek tuh diomelin Bunda. Ada yang japri lagi. Jangan begitu dong, gitu. Lah gimana kartunya begini? Nah kan, halo sayangku buat kamu yang sudah mengalir, menerima, tersenyum akan keputusan semesta. Kamu akan bertemu dengan seseorang yang this could be the one. Bisa jadi itu jodoh kamu yang selanjutnya. Ya, kamu akan bertemu dengan seorang partner romantis yang selama ini kamu cari-cari. Ya, tapi tentu saja setelah kamu melewati yang namanya ikhlas dan pasrah. Ya sayangku, cintaku, negeriku, diterima saja ya. Ini mungkin si kunyuk kutu kupret. Aduh, Bunda kejam banget ngomongnya begitu. Lah iyalah, kunyuk kutu kupret lah ya. Udah bikin salah, balik lagi minta maaf, lalu pergi lagi. Itu apa namanya kalau bukan kunyuk kutu kupret? Iya. Oke. I'm so sorry ya. Oh, ya ikhlas pasrah aja. Dan menyembuhkan diri setiap hari, menyembuhkan diri setiap hari. Percayalah dan yakin suatu saat kamu akan bertemu dengan cinta sejatimu. Seseorang yang memandang kamu indah, sekalipun kamu laki-laki, dia juga bisa memandang kamu indah. Apalagi yang perempuan, indah banget. Ada yang namanya indah di sini, halo indah. Oke, well seperti itu sayangku, jangan putus asa. Dan Bunda mau lihat readingan ini cocok buat kamu dengan zodiak atau sio apa ya? Oke, buat zodiak atau sio apa? Ya, selalu ada hadiah kok. Kalau kita menerima dengan ikhlas, selalu ada hadiah, tapi jangan sampai ikhlas dan pasrahnya itu juga karena ngarep hadiah, enggak juga. Tapi itu sudah kinerja semesta, sistem dari semesta seperti itu. Oke, readingan ini buat kamu yang sio kambing, tahun kelahiran 7991-2003. Lalu di sini ada, Uranus lagi. Capricorn, buat kamu Capricorn, Taurus, dan juga Virgo. Aries, ada Aries di sini. Ada Aquarius di sini. Ada Sagittarius di sini. Ada Capricorn di sini. Sorry. Wait. Ini Taurus ya? No. Oh, Capricorn. Bener-bener Capricorn. I'm so sorry. Capricorn ya. Lalu ada Sio Kuda di sini. Sio Kuda tahun kelahiran 78, 90, 2002. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Tadi Aquarius sudah disebutkan. Ada Sio Naga di sini tahun kelahiran 76, 88, dan tahun kelahiran 2000. Sio Naga ya, yang penting jangan bawa naga. Ada Sio Monyet tahun kelahiran 80, 92, dan 2004. Nah, yang ini baru Taurus ya, yang tadi Capricorn. Oke. Dan ada Leo. Oke, ini adalah zodiak-zodiak atau sio-sio ya, yang kebetulan ini akan mengalami hal ini, dan Bunda akan tarik untuk inisialnya ya. Untuk inisialnya ada J, Jakarta di sini. Ada U, Ultra. Ada M, Mama. Ada I, India. Kok Jumi ya? Apakah Juminten? Lalu ada W, WW Gombel. Ada J, J lagi ya keluar. Kalau 2 kali berarti memang ini energinya cukup besar.
Ada P, Papa. Ada Z, Zulu. Ada V, Viva. Ada R, Romeo. Ada T. T itu apa ya? T tetra. Ada Y, Yankee. Ada R lagi, Romeo. M lagi, Mama. Oke. Ada 3 zodiak yang cukup dominan. 3 zodiak. 3 inisial cukup dominan, yaitu Jakarta, Romeo, dan Mama. Cukup dominan artinya energinya cukup besar. Ada S, Susu. Ada F, Fanta. Ada O, Oscar. Dan ada N. N itu apa ya? N negro. Soalnya kalau bilang negro tuh suka dibilang rasis. N. Negro. Apa ya? Negeri. Nah, negeri aja biar nggak dibilang rasis. Oke, kurang lebih untuk kamu yang inisial Indonesianya disebutkan, ini bisa jadi untuk sebagai kayak sebuah ini aja ya, sebagai langkah untuk antisipasi kok misalnya nanti dia datang lagi dengan kondisi seperti ini dan kamu udah siap-siap secara hati. Kurang lebih seperti itu kesayangan. Well, kalau misalnya ini resonate buat kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu yang melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar ya Alejandro. Oke. Dan buat kamu yang memang nggak ada budget, boleh nyalakan loncengnya, tungguin Bunda live di YouTube. Di YouTube sayang ya, bukan di WhatsApp. Kalau di WhatsApp berbayar, kalau di YouTube free. Tungguin Bunda, namakannya, nyalakan loncengnya, dan diklik di all atau semua. Karena kalau personalisasi nanti nggak ada. Nah begitu dapat notif Bunda live, kamu udah langsung satset bat langsung nanya. Oke, kesayangan Bunda akan jawab insya Allah. Ya, oke, well terima kasih semuanya kesayangan. Bunda mendoakan segala yang terbaik buat kamu. Ya, siap-siap move on. Oke, kita belajar untuk percaya bahwa semesta atau Tuhan lebih tahu siapa pribadi yang lebih sesuai buat kita. I love you kesayangan. Bye-bye.